Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi. alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kakanda Profesor Ismail Suhardiwake PhD dan narasumber kita yang sama-sama kita banggakan Doktor Muda Dr. Nur Ferdiansyah Burhanuddin. Alhamdulillah, di tengah padatnya kesibukan tentu beliau sebagai akademisi, sebagai ilmuwan masih eh, berkenan membersamai kita di malam hari di waktu istirahatnya untuk sama-sama kita belajar, berbagi pengalaman dan tentu eh, saya juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kakanda Profesor Ismail Suhardiweke yang senantiasa memfasilitasi kami, kita-kita untuk bisa terus mengembangkan kapasitas kita, memperkokoh, memperkuat portofolio kita dan sebagai akademia ataupun sebagai eh, eh, akademisi. Baiklah, tentu di sini saya tidak perlu terlalu panjang memberikan pengantar karena tentu yang kita nanti-nantikan Alhamdulillah sudah bergabung. Mari kita sama-sama menyimak paparan dari narasumber kita. Untuk itu kami sampaikan kepada seluruh peserta baik yang hadir di Zoom meeting malam hari ini ataupun yang sedang mengikuti live di YouTube ataupun di media sosial yang terafiliasi di Zoom ini, untuk tidak sungkan mengajukan pertanyaan, tentu seputaran apa yang menjadi pembahasan kita malam ini. Boleh langsung raise hand ataupun langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom chat yang tersedia. Untuk itu, eh, terima kasih atas kesempatannya dan mohon perkenan Pak Dr. Nurfardiansyah Burhanuddin untuk waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Oke, baik. Kedengaran suara saya, Pak? Kedengaran? Clear? Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah saya sesi talk show atau sesi harus share PowerPoint malam hari ini? Boleh, boleh share PowerPoint, boleh. Iya, karena sebenarnya kan kalau eh, lihat apa eh, masukan ya atau permintaan dari Pak Ismail terkait dengan eh, learning learning by doing, bagaimana kita di pengelolaan jurnal sebenarnya. Takutnya nanti kalau saya pakai materi, karena kan pasti kita rujukannya adalah Arjuna. Kalau kita berbicara mengenai pengelolaan jurnal di Indonesia, otomatis rujukannya adalah di Arjuna atau Akreditasi Jurnal Nasional. Nah, kalau saya paparkan banyak sih sebenarnya terkait dengan, tapi saya ini coba share ya beberapa, tapi saya nggak bisa share ya. Bisa, iya sudah di set co-host, silakan. Let's see. Udah kelihatan belum ya berarti? Bagaimana Bapak Ibu, udah kelihatan dia? Sudah. Oh iya, baik. Eh Rujukan kita bersama adalah di sini, di Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional. Nanti kalau kita mau diskusi panjang kali lebar sebenarnya boleh sekali setelah ini, karena basically berbicara jurnal itu kalau saya pribadi sih tidak tidak boleh panjang kali lebar di materi atau di teori. Eh, Izinkan saya perkenalkan diri. Sebenarnya saya nickname-nya adalah Ardi. Ini adalah nomor handphone saya. Eh, Sekarang juga di relawan Jurnal Indonesia baik di provinsi maupun di pusat. Eh, ini adalah beberapa ID-nya doang. Oke. Ini kan kalau kita berbicara
terkait dengan sejarah kenapa sebenarnya itu berubah reformasinya dari publikasi jurnal yang dulunya mungkin kalau kita lihat dalam bentuk buku, dalam bentuk hard copy, dan lain sebagainya atau versi cetak. Nah, sekarang sudah beralih ke versi online. Tapi kan ini kita berbicara saja story, kita agak moving fast aja ya. Ini masalah peringkat jurnal yang terakhir tahun 2022 karena mungkin Arjuna juga masih sibuk sekali belum updating dari data-data yang ada. Jadi mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6, di mana itu kalau di jurnal nasional atau akreditasi jurnal ilmiah nasional itu peringkat 1 adalah paling tinggi, peringkat 6 adalah paling rendah. Biasanya orang kenal dengan Sinta, Sinta 1, Sinta 2 sampai dengan Sinta 6. Nah, kalau masalah indeksasi, kalau ada bilang Scopus, DOAJ, Skimago itu adalah pengindeks, bukan akreditasi untuk di jurnal kita di Indonesia. Jangan sampai kita, banyak kan sekarang orang memahami bahwa Scopus lebih bagus, ini lebih bagus. Sebenarnya sih tidak ada yang tidak bagus, semuanya bagus, tapi tergantung kebutuhannya kita masing-masing sebagai seorang akademik. Nah, masing-masing orang kan beda nih. Misalkan ada kebutuhan apa output dari publikasi apa, apakah itu penelitian hibanya, penelitian PKM-nya dan lain sebagainya, ataupun mungkin karena kebutuhan fungsional atau dan lain sebagainya. Itu berbeda-beda tergantung kebutuhan masing-masing Bapak Ibu di kampusnya masing-masing. Nah, ini masih updating data saja dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Ini lebih story terkait dengan jurnal ilmiah yang ada di Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah alur pelayanan akreditasi. Jadi basically pengalaman itu kalau saya pribadi tidak langsung kan eh, menuju akreditasi ya Bapak Ibu. Jadi bisa saja dari awal sekali bagaimana pembuatan hostingnya, domainnya, pengajuan ISSN-nya, electoral serial number-nya, jurnalnya kita. Karena eh, disitulah dasar terbitnya sebuah jurnal atau pengelolaan jurnalnya masing-masing di kampus masing-masing. Itu bukti bahwa memang itu sebagai akte lahirnya jurnalnya masing-masing Bapak Ibu yang dimiliki. Jadi kita menghitung dari situ, menghitung dari terbit kapan, isu berapa, edisi kapan, volume berapa, di situ kita mulai menghitung. Karena dua tahun sebelumnya kita bisa pengajuan akreditasi. Kalau sudah 2 tahun sudah publikasi secara berurutan edisi dan volumenya itu baru bisa pengajuan akreditasi. Nah, itu mulai dari eh, pengelola jurnal itu pengusulannya ke tim Arjuna, terus tim Arjuna memeriksa dari sisi desnya apakah memang bisa lolos di tahap des evaluasi atau tidak sebelum masuk ke asesornya. Nah, di asesor juga nanti akan ada dua jenis asesor, ada sisi dari manajemen dan ada sisi dari substansial. Nah, disitulah sebenarnya banyak tips and trick sebenarnya yang kita bisa pelajari bersama secara teknis, basically. Kemarin, karena memang sih kalau saya pribadi coaching jurnal sampai Papua kemarin di Jayapura, terus sempat juga ke beberapa ke Kalimantan itu, kita memang fokus buka laptop, kita kerjakan, kita pengajuan, kita kerjakan apa yang perlu dikerjakan. Jadi memang betul-betul eh, tidak by teori, tidak by materi. Jadi next time kalau misalkan Bapak Ibu tertarik, kita bisa konsultasi lagi, kita bisa diskusi lagi, kita bisa sharing lagi terkait dengan apa sih yang harus saya prepare sebelum saya pengajuan akreditasi sebelum terlambat. Karena jangan sampai sudah 2 tahun terbit, sudah 3 tahun terbit, sudah 4 tahun terbit, barulah baru sadar, ih, saya ternyata belum pengajuan akreditasi, padahal sudah bisa untuk mengajukan akreditasi. Nah, itu kadang terlambat. Padahal yang dinilai adalah selama publikasi 2 tahun terakhir. Jangan sampai Bapak Ibu berpikiran bahwa yang dinilai sebuah akreditasi Sinta itu hanya yang publish terakhir. Beda lagi case-nya kalau pengajuan reakreditasi. Nah, kita berbicara terkait dengan pemula karena eh, saya dapat info dari Pak Ismail terkait dengan Bapak Ibu basically mereka adalah beginner untuk pengelolaan akreditasi. Jadi kita berbicara mengenai awal mulanya bagaimana kita untuk sampai mendapatkan Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Sampai dengan hasil hasil akreditasi yang dihasilkan. Terbitlah SK-SK dari kementerian. Terus, nah ini sedikit gambaran saja
terkait dengan penilaian atau mekanisme penilaian dari akreditasi. Kalau evaluasi diri, ini asesornya ada dua, berarti total empat. Di sini ada dua dari sisi evaluasi diri. Kalau kita evaluasi secara mandiri nantinya pengajuan persyaratan di akhir untuk sebelum kita pengajuan itu, kita mengevaluasi diri dari borang dari Arjunanya kita. Kalau memang di atas dari 70, berarti targetnya kita ada di Sinta 1 atau Sinta 2. Kalau kita di bawah dari poin 70, berarti itu targetnya kita ada di Sinta 3 sampai dengan Sinta 6. Nanti ada pengajuan-pengajuannya lagi. Nah, di situ artinya apa? Kita memiliki asesor yang berbeda jumlahnya. Kalau Sinta 1, Sinta 2 pengajuannya itu ada 4 asesornya, ada 2 asesor substansi dan ada 2 asesor manajemen. Sedangkan hasil evaluasi diri kita, kalau Sinta 3 ke atas itu hanya 2 evaluatornya dari asesor manajemen 1 dan asesor substansi 1. Itu sedikit gambaran aja, jadi berbeda dari sisi penilaiannya. Nah, ini peringkat akreditasinya, poinnya kalau kita target Sinta 1, berarti poin 85 sampai dengan 100 nilainya. Kalau peringkat 2 berarti nilainya 70 sampai 85, kalau peringkat 3 60 sampai 70. Nah, ini kan kalau masuk peringkat 4, apalagi sampai peringkat 5, 6 itu kalau kita lihat nilainya masih rapor merah ya, makanya poinnya juga tidak banyak. Misalkan untuk pengajuan fungsional. Jadi ya, itu kalau Sinta 2 otomatis tinggi poinnya, Sinta 1 lebih-lebih, dan Sinta 3 ke bawah berbeda dengan poin-poinnya. Nah, syarat akreditasi yang paling wajib sebenarnya Bapak Ibu ketahui itu ini poinnya. Yang pertama, memiliki tadi yang saya katakan EISSN atau Electronic International Standard Serial Number yang harus Bapak Ibu punyai setiap jurnal. Kalau misalkan hosting satu, subdomain satu, dalam subdomain itu bisa banyak jurnal, boleh. Kalau ada yang bertanya, oh ternyata harus banyak jurnal, silakan. Lebih banyak, lebih bagus, tergantung dari kinerja masing-masing Bapak Ibu yang miliki. Nah itu setiap satu jurnal harus punya satu ISSN. Jangan sampai mengatakan, ini kan satu hosting, di satu domain, di satu subdomain. Apakah bisa sama serial number yang didapatkan? Tidak boleh. Jadi harus punya satu ISSN dan tiap publisher memiliki doi. Nah, ini bisa lebih dari satu jurnal kalau terkait dengan doi yang orang-orang biasa dengar. Doi itu adalah Digital Object Identifier. Doi itu bisa dimiliki per publisher atau per penerbit. Jadi kalau penerbitnya misalkan atas nama kampusnya Bapak Ibu, berarti ada 7 jurnal yang dikelola, ya boleh mendapatkan satu doi saja. Tapi kalau terkait dengan ISSN tadi, ya boleh tidak boleh berbeda berbanding terbalik dengan doi tadi. Jadi satu jurnal satu ISSN, kalau doi bisa satu publisher bisa banyak jurnal untuk terkait dengan doinya. Nah, yang ketiga di sini adalah mencantumkan persyaratan etika publikasi di homepage-nya Bapak Ibu. Di dalam laman jurnalnya kan harus ada publikasi etik yang dicanamkan di situ. Yang keempat adalah bersifat ilmiah pastinya, baik itu terkait dengan teknologi, seni, sosial, kesehatan, eksakta, dan lain-lain. Itu eh, sifatnya seperti itu, bersifat ilmiah. Dan pastinya tidak bersifat plagiat. Makanya dianjurkan pengelola jurnal itu mengcek plagiarisme dari artikel yang masuk di jurnalnya masing-masing. Karena banyak saja juga autor maupun editor yang bandel. Tanda kutip ya, Bapak Ibu, editor dan autor yang bandel. Dia berusaha mencari yang terbaik, dia submit sana sini, dia melihat ternyata oh ini yang lebih cepat diterima artikel saya dibandingkan yang ini. Padahal kan tidak boleh. Aturannya adalah kalau kita sudah submit di satu tempat, otomatis tidak boleh mensubmit di tempat yang lain. Nah itu makanya sebelum kita submit, kita hunting terlebih dahulu secara online, kita hunting online jurnal-jurnal yang kita tuju, melihat fokus and scope-nya seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah, kalau Bapak Ibu dapatkan seperti ini, silakan di-reject langsung ya untuk terkait dengan plagiarisme dan lain-lain. Terus, poin kelima juga yang perlu diketahui adalah jurnal ilmiah ini terbit paling sedikit 2 tahun berurutan, terhitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi. Ini tadi yang saya katakan ya. Kita bisa dari terbit ISSN pertama, 2 tahun setelah itu baru bisa pengajuan akreditasi awal. Jadi diperbaiki. Nah, dalam
satu tahun, kalau kita hitungnya volume, satu tahun itu minimal sekali 2 kali terbit, sesuai dengan poin ke-6 ini. Tidak boleh, misalkan satu volume atau satu tahun itu hanya 1 kali terbit edisinya. Minimal sekali 2. Anggaplah per 6 bulan, itu boleh. Jadi 6 bulan baru terbit, boleh. Tergantung nanti di pengajuan SSN-nya, pengajuannya mau per triwulan, mau per semester, per triwulan, terserah dari uh, pengelola jurnal masing-masing. Dan jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya minimal 5 artikel. Nah, pertanyaannya biasa orang, Pak boleh lebih? Boleh, tapi harus konsisten. Misalkan di isu pertama, di edisi pertama terbit 5. Tiba-tiba di edisi kedua terbit 10. Nah, itu terhitung tidak konsisten karena nanti akan ada penilaian-penilaian khusus dalam akreditasi. Dikatakan terhitung konsisten kalau naik 1 atau kurang 1. Misalkan 5 tadi di edisi pertama, tiba-tiba di edisi kedua naik 6. Atau di edisi kedua turun 4 karena mungkin kurang orang yang mensubmit atau lain sebagainya. Itu masih terhitung konsisten. Tapi kalau dia up atau down more than one atau lebih dari 1 atau 2 minimal, itu sudah terhitung tidak konsisten dalam penilaian Arjuna itu sendiri. Jadi itu perlu juga diperhatikan ya Bapak, itu untuk tips untuk pengajuan akreditasi nantinya. Sebelum Bapak Ibu mengelola sejak dini, nah ini perlu yang diperhatikan. Jangan sampai di perjalanan baru kita ngeh lagi, baru kita sadar, oh ternyata saya kurang di sini. Oh ternyata saya lupa di sini dan sebagainya. Nah itu. Terus poin ke-8 di sini adalah jurnal sudah terindeks di Lembaga Pengindeks Nasional atau Garuda. Ini Garuda rujukan nasional yang disiapkan dari Arjuna itu sendiri. Itu nanti kita ajukan minimal juga 2 kali terbit baru bisa pengajuan ke Garuda. Nah, ini editorial team terdiri dari 2 lembaga yang berbeda paling minimal. Misalkan satu dari Unismu Palu atau Unismu Makassar misalkan, dan satu dari UMI atau dari Yayasan seorang. Itu penilaian-penilaian begitu harus kita indahkan sebenarnya karena masuk dalam penilaian akreditasi jurnal nasional. Jadi banyak sih sebenarnya, kan banyak teman-teman dari berbagai background disiplin ilmu, background kampus dan lain sebagainya, itu bisa kita sama-sama bekerja sama untuk jadi tim editor, untuk menjadi tim reviewer. Itu lebih banyak, lebih bagus perbedaan dari pengelolaan jurnal itu sendiri di tiap-tiap jurnalnya Bapak Ibu kelola. Nah, ini tata cara teknis sebenarnya untuk pengajuan, kita skip saja karena kita belum mau pengajuan akreditasi ya Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu diperhatikan saja terkait dengan penilaian bobot yang baru dari penilaian dari Arjuna itu sendiri. Nah, di sini kan perbedaannya lebih banyak memang untuk dari sisi manajemen yang poin. Artinya manajemen itu adalah dari sisi editor. Editor yang mengelola jurnal, editor yang menentukan kita mau dapat poin berapa, kita mau dapat cinta berapa, itu adalah diri kita sendiri sebagai chief maupun sebagai managing editor. Kenapa? Karena kita bisa lihat poin-poinnya ada di situ semua. Nah, reviewer hanya menentukan dari sisi artikel, substansi artikel, dan gaya penulisan. Makanya pengalaman kemarin saya, secara pribadi itu akreditasi pertama saya itu adalah Sinta 3, dan reakreditasi keduanya langsung dapat Sinta 2. Kenapa ya? Karena saya utamakan dulu dari sisi manajemen bagus. Baik itu dari sisi penamaan ilmiah, penyuntingan dan manajemen jurnal, mulai dari workflow-nya itu yang terjadi, mulai dari submit sampai dengan publish-nya, bagaimana dengan tampilan homepage, keberkalaan, indeksasi. Nah, itu state counter-nya itu yang perlu dibenahi semua dulu dari sisi manajemen. Karena poinnya lebih banyak mengambil dari sisi manajemen. Nah, inilah banyak orang sebagai pengelola jurnal tidak sadar juga bahwa mereka yang mengutamakan adalah artikel. Artikel so far itu adalah artikel ilmiah yang tidak plagiat, ya terserah. Mau itu ada novelty-nya, mau ada kebaruan, yang penting riset adalah silakan disubmit dulu. Karena penilaiannya kalau saya pribadi ya Bapak Ibu, dari sisi one of my experience juga adalah fokus ke manajemen dulu. Untuk sebagai pemula saya adalah saya fokus ke manajemen, because I believe untuk mendapatkan poin-poin tinggi itu adalah ada di situ, ada di fokus manajemen. Dan kita bisa learning by doing sambil belajar. Karena kalau terkait reviewer itu kembali lagi dengan
teman-teman reviewer yang lain, apakah memang bagus caranya merevisi, ada juga yang tidak bagus. Nah, itu banyaklah teknis untuk mengakali dari sisi artikel misalkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya selama saya ngomong boleh saja langsung raise hands atau langsung ngomong boleh. Lebih enak kita langsung diskusi supaya dapat feel-nya ya. Jangan sampai tiba-tiba lewat kelamaan dilupa lagi. Ya, seperti itu. Nah, ini standar substansinya. eh Sebenarnya saya tidak mau panjang kali lebar di akreditasi ini. Kenapa? Karena jangan sampai Bapak Ibu juga stres duluan untuk melihat semua yang ada. Tapi paling basically tadi itu yang standar paling minimal yang Bapak Ibu perlu perhatikan dari poin-poin yang kewajiban sebelum masuk ke asesor. Karena kalau 8 poin tadi tidak Bapak penuhi, di tahap DS evaluasi itu sudah di reject. Di tahap yang adminnya saja itu kalau melihat itu 8 poin tidak ada, berarti Bapak Ibu langsung di reject. Belum masuk ke asesor, belum masuk ke tim penilai assessment seperti itu. Jadi itu yang paling penting yang perlu Bapak Ibu perhatikan sebagai pengelola jurnal pemula untuk persiapan 2 tahun pertama untuk akreditasi. Ini penilaian-penilaian saja sih yang saya sempat buat contoh-contohnya sebenarnya, tapi terlalu terlalu panjang. Ini lumayan slide saya malam ini 80 something untuk ini, makanya saya skip-skip saja. Terkait dengan itu, saya coba kemarin buat simulasi-simulasi kecil aja terkait dengan jurnal-jurnal yang perlu kita ini. Makanya kemarin terakhir itu Jayapura, di Poltekkes Jayapura sama di Uncen FKM itu kami 2 kali. Coaching pertama adalah kita fokus ke manajemen, dan coaching kedua adalah kita fokus ke persiapan akreditasi supaya mereka betul-betul fokus apa yang harus diinikan. Seperti itu sebenarnya. Ini banyak sekali kita buatkan. eh Penilaiannya ini yang wajib juga ya Bapak Ibu diperhatikan. Doi tadi wajib aktif karena banyak orang satu kali dia setting doi-nya di websitenya, tapi tiap publish dia tidak setup lagi. Karena kan kalau Bapak Ibu tahu kan harus masuk ke setting doi-nya lagi di manajemen OJS-nya, terus cross-check kan ke Crossref-nya, kita sudah submit semuanya. Nah, itu yang teknis-teknis begitu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Kenapa? Karena kalau kita tidak submit di Crossref, tidak download XML-nya di Crossref baru bawa ke manajemen OJS-nya, itu tidak doi-nya tidak aktif. Selama sudah dibayar doi-nya ya Bapak Ibu, selama sudah dibayar doi-nya, kecuali kalau tidak dibayar ya, biar juga kita sudah setting tidak akan aktif juga. Nah, itu seperti itu. Terus ini juga publikasi etik wajib ada di jurnalnya Bapak Ibu. Tadi yang sudah dijelaskan di awal. Ini contoh-contoh saja publikasi etik yang di homepage itu bisa taruh di sidebar, boleh taruh di top barnya dari jurnalnya masing-masing Bapak Ibu. Ini uh, mendaftar di Garuda yang kalau nanti kalau sudah publish minimal mungkin 1 kali terbit itu sudah bisa pengajuan untuk yang penting sudah ada artikel yang sudah terbit di jurnalnya Bapak Ibu itu sudah bisa pengajuan di Garuda di Garba Rujukan Digital yang sudah disediakan oleh Arjuna. Dan ini tadi editor wajib dari 2 institusi yang berbeda, lebih banyak lebih bagus. Dan kalau editor, kalau saya pribadi pengalaman itu jumlah artikel yang publish tiap edisinya harus disesuaikan dengan jumlah dari editor dan reviewer. Contoh misalkan satu edisi terbit 5 tadi ya karena minimal 5 artikel. Nah, itu minimal sekali juga dikali 2 editornya dan reviewernya. Jadi minimal yang sudah terpampang di homepage-nya Bapak Ibu itu adalah 10 editor dan 10 reviewer. Kenapa? Karena logikanya tidak mungkin yang bekerja lo lagi gitu. Walaupun ya even kenyataannya satu orang yang bekerja dalam dunia kenyataan, tapi at least dalam dunia digital itu terdeteksi banyak orang yang bekerja. Karena kan nanti pada saat endingnya yang diperiksa adalah secara digital, bukan secara kayak akreditasi prodi misalkan yang mereka langsung asesmen langsung tidak.
Ya enaknya karena jurnal ini di assessment tanpa kita tidak mengetahui double blind review betul-betul bahwa siapa reviewernya dan siapa punya ini jurnal seperti itu. Jadi memang harus diperbaiki dari sisi digitalisasinya. Jangan terlalu banyak tawaran di luar sana. Misalkan "Oh, ini bisa ini kita akali dari sisi tanggalnya, kita bisa rubah apa dan segala macam." Kalau saya sebagai pemula, sebagai awal ya kita bekerja dengan niat yang baik. Kenapa? Karena jujurly terlalu banyak itu pengaruh negatif di luar sana terkait dengan jurnal dan artikel. Jadi kita stay calm down aja untuk bagaimana kita bekerja dengan enak seperti itu. Ini layout aja contoh-contoh. Nah, ini sempat saya buatkan penilaian-penilaiannya. Banyak sih untuk manajemen, bagaimana juga kita kerjasama dengan organisasi profesi. Pokoknya ada 9 penilaian, indikator penilaian utama untuk di Arjuna itu sendiri. Seperti itu. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Ini tenis-tenis aja sebenarnya dilihat. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan jurnal, atau mungkin ada yang sudah mengelola jurnal saat ini tapi ternyata tersendat di mana gitu atau apa gitu problemnya dan lain sebagainya. Ini poin-poinnya ini saya kemarin sudah simulasikan juga kalau dia contoh saja ini misalkan dari keberkalaan jadwal terbitnya ini tadi yang saya bilang tidak tidak konsisten volumenya atau tiba-tiba mati suri dalam 1 tahun tiba-tiba tidak ada artikel yang submit, nah tiba-tiba di tahun ketiga baru muncul lagi beberapa, itu kan tidak konsisten sebenarnya. Nah dia nilainya dapat 0. Bayangkan kalau kita tadi mengejar Sinta 2, poinnya 70 misalkan. Nah, kalau kita menghitungnya seperti ini, 0, 0,5, 1, yang kayak kita menghitung jabatan fungsional Bapak Ibu ya, sampai 300, sampai 400 mengumpulkan poin-poin itu. Nah, Arjuna ya kurang lebih seperti itu untuk penilaian akreditasinya. Ini masih indikator ke-7, ini indikator ke-8 dari penyebar luasan atau indeksasinya atau kunjungan unik. Jadi ada state counter juga yang perlu nanti kita cantumkan dalam jurnalnya masing-masing Bapak Ibu. Alright, ada yang mau didiskusikan? Inilah ya lembaga pengindeks. Jadi jangan sampai, makanya kemarin itu Copernicus itu masuk lembaga pengindeks internasional, tapi dia di tahap menengah, bukan di tahap yang internasional bereputasi seperti Scopus, Compendex, Clarivate, Analytic, WOS, dan lain sebagainya. Kalau pengindeks internasional seperti DOAJ, ERIC, Copernicus, ProQuest, EBSCO, dan lain sebagainya itu masuk di pengindeks internasional. Itu masuk juga poinnya sebenarnya untuk nanti tadi yang di akreditasi masuk bisa sampai Sinta 2 kalau kita sudah diterima di minimal DOAJ misalkan. Nah, pengindeks nasional di sini adalah portal Garuda. Nah, pertanyaannya kemarin banyak bertanya, Google Scholar itu apakah pengindeks di jurnal atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Google Scholar itu adalah akun pribadi dari author. Jadi bukan untuk pengindeks. Jadi sekarang itu Arjuna sudah, istilahnya bahasa kasarnya adalah sudah mengharamkan yang namanya Google Scholar sebagai pengindeks. Jadi yang pengindeks itu adalah portal Garuda dari sisi nasional. Seperti itu. Oke. Ada lagi. Nah, ini tadi terakhir 72 poin di bawah kendali editor dan 28 poin tergantung author dan reviewer. Jadi memang banyak sekali poin yang harus dikumpulkan oleh seorang editor. Editor adalah kita sebagai pengelola jurnal. Jadi makanya saya bilang kemarin sebagai pengalaman pribadi, saya lebih mengutamakan tahap manajemen dulu supaya saya bisa dapat poin tinggi dibandingkan saya harus memperbaiki dari sisi artikel dulu. Artikel, like I said, so far itu adalah artikel ilmiah yang tidak plagiat, ya silahkan disubmit dan silahkan dipublish. Even itu skripsi, anak S1, hubungan X dan Y yang dibahas, terserah, yang penting dia adalah riset. Tidak plagiat, silahkan disubmit. Kalau masalah isinya kan kita tidak perlu perbaiki itunya. Takutnya nanti Bapak Ibu kan kewalahan kan sebagai satu orang yang bekerja pemula, belum lagi bahas manajemennya, belum lagi mau belajar learning by doing terkait manajemen itu, belum lagi mau membahas terkait dengan isi artikelnya gitu. Jadi
Saya pengalaman pribadi seperti itu. Nah, pengajuan reakreditasi karena saya sudah dapat komen-komen dari asesor terkait dengan manajemen, alhamdulillah sudah bagus. Nah, makanya saya perbaikilah baru di tahap artikel. Jadi, memang saya mengerjakan adalah step by step, tidak langsung wow, tapi memang ada jalan, oh seperti inilah yang harus saya lakukan gitu. Perbaikan-perbaikan yang ada, barulah saya fokus ke artikel. Oh ternyata maunya asesor itu kalau substansial artikelnya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Barulah saya menerima fokus, karena kan sudah Sinta 3 ini, otomatis sudah banyak nih peminat istilahnya. Sudah banyak nih yang incar, apalagi saya kemarin handle adalah jurnal kesehatan secara umum. Ilmu kedokteran masuk, farmasi masuk, keperawatan, kebidanan, semuanya masuk. Jadi memang banyak sekali peminat, apalagi langsung Sinta 3. Dan in that time tahun 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah, itu 2 tahun kemudian berarti 2020 itu sudah Sinta 3, otomatis sudah banyak banget peminat untuk melirik yang Sinta 3 jurnal kesehatan di Indonesia kan masih kurang. Apalagi Sinta 2 kemarin sudah, ya kita nggak perlu mungkin per bulan itu sampai 500 artikel kita reject karena saking saking banyaknya peminat ya, apalagi kewajiban lektor kepala adalah harus wajib Sinta 2 untuk sebagai kebutuhan wajibnya ya, terserah jadi banyak sekali peminat. Jadi ya istilahnya sudah jual mahal. Dulu jual murah, sekarang jual mahal. Nah, itulah little bit tips untuk Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal terkait apa yang harus digapai. Ya, kita harus step by step lah untuk menuju situnya. Karena memang banyak kita dengar di luar sana pengelola jurnal ini bikin begini, begini, pusing sendiri. Nah, itu pengalaman juga pribadi karena beberapa kampus kemarin sempat kita visit, itu adalah terlalu banyak mereka panggil narasumber terkait dengan pengelolaan jurnal, makanya mereka pusing sendiri. Karena masing-masing individu beda gayanya, beda transfer knowledge-nya, beda caranya dan segala macam itu otomatis berbeda. Nah, itu kita sarankan adalah fokus saja yang mana kita trust, silakan kita itu kita coaching sampai betul-betul akreditasi. Bahkan sampai sekarang itu Poltekkes Jayapura sama Samarinda itu masih sering keep in touch, bahas masalah suratnya lah, bahas masalah mau ganti nama dan segala macam itu masih sering kita diskusi-diskusi bareng via WA. Jadi memang kita continuous, bukan untuk pengelola jurnal itu bukan sharing hanya one day one close seperti itu, tapi kita memang continue sampai memang betul-betul kita temani sampai akreditasi. Makanya kita kasih saran, boleh kita sharing ke orang lain misalkan, tapi jangan sampai kalian pusing sendiri gitu. Karena tidak semua atau tidak banyak orang mengcoaching jurnal itu betul-betul buka laptop. Yang kadang mereka hanya mungkin seminar atau kayak sharing, ini loh hasilnya dan lain sebagainya, tapi tidak sampai betul-betul menteknisi jurnalnya. Bapak bilang rubah misalkan A ke B, B ke C dan lain sebagainya. So I think that's all dari saya. Any questions Bapak Ibu? Terima kasih Pak Dr. Nur Fardiansyah Ya, atas paparannya menarik sekali. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan pertanyaan atau kegelisahannya. Nanti kita akan sama-sama mencari jalan keluarnya, mencari jawabannya. Silakan Bapak Ibu, boleh langsung diketikkan di kolom chat atau langsung raise hand saja untuk kita langsung menyampaikan pertanyaan. Oke, mungkin Bapak Ibu masih sebentar mempersiapkan pertanyaan. Izin eh, narasumber Pak Dokter. Saya juga ya, tadi em, tertarik sekali dengan paparannya. Ada beberapa hal yang jadi catatan bagi saya. Yang pertama tadi itu terkait akreditasi. Di bayangan awal saya itu, kan kami juga baru ini sementara merintis. Ada 3 jurnal yang kita coba bangun baru tahun ini. Sementara kita OJS-nya sudah jadi semua dan sudah ada beberapa artikel yang sudah siap untuk sudah proses review dan
Itu tadi sama yang disampaikan, kita ambil batas minimal Pak Dokter. Jadi satu jurnal itu kita batasi di 5 dulu, berarti ada 15 paper ya yang akan siap terbit nanti di edisi pertama di 3 jurnal. Nah tadi itu yang menarik, saya kira akreditasi itu Sinta-Sinta mulai dari 6 sampai 1, saya kira itu berjenjang, berjenjang dalam artian tidak bisa di Sinta 5 kalau tidak di Sinta 6 dulu, harus step by step. Ternyata tadi, waduh, ini informasi baru bagi saya sebagai apa pemula, tentunya. Dan ini juga Pak Dokter, saya mau tanyakan terkait kalau kita mau internasionalisasi jurnal, sebenarnya itu apakah eh, secara teknis itu bisa saja kita memulai satu jurnal itu langsung mentargetkan internasional jurnal, atau kita mulai dari nasional dulu, atau seperti apa baiknya itu Pak Dokter? Terima kasih, itu saja dulu pengantar. Ya, langsung saja di Pak Abu Rizal. Iya, baik, terima kasih Pak Abu Rizal Akbar. Eh, Terkait Sinta tadi sudah terjawab mungkin ya, boleh langsung tergantung, makanya tadi ada evaluasi diri. Makanya sebelum pengajuan kita istilahnya tahu diri lah dulu apa yang harus dipersiapkan. Kita melihat, kita evaluasi diri jurnal masing-masing, kita duduk bersama, kita lihat oh ini kurangnya di sini. Nah kalau kurang di situ berarti kita harus ngapain gitu. Apakah kita apply kemana? Atau oh kurang indeksasinya, ternyata indeksasinya dapat poin 0 Ki. Oh tidak mungkin Ki ini dapat Sinta tinggi ini, kalau ini pengisi tak 000 semua, pada akhirnya jatuhnya Sinta 6, poinnya ternyata 30 lebih J. Karena menghitung poin-poin tadi ada 0,0, 0,5, 1 dan lain sebagainya. Itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua adalah manajemen OJS-nya yang kita kelola. Apalagi sekarang sudah sementara di review, pertanyaannya apakah itu sesuai dengan workflow yang dijalankan atau tidak. Mulai dari submit ke managing editor, ke section editor, ke reviewer, ke copy editor, layout editor, pada akhirnya publish. Apakah itu melewati manajemen OJS? Kalau belum ya silakan diperbaiki lagi untuk dikelola lagi dengan baik, karena sudah disediakan kan, sekarang sudah muncul OJS 4 ya. Dan semakin hari semakin ada perkembangan dari orang OJS itu sendiri juga. Nggak harus OJS 4, sebenarnya OJS 3 juga, tergantung dari jurnalnya Bapak Ibu yang sudah diinstal. OJS 3 juga aman dan lebih lebih simpel menurut saya juga sebenarnya kalau kita pemakai OJS 3 yang kemarin, karena semua menunya dengan terpampang rapi dan bisa kita baca dengan baik. Nah, itu dijalankan dengan baik karena akan terdeteksi di sistem lagi di digitalisasi jurnalnya Bapak Ibu kalau kita lompat-lompat. Nah, itu tadi tiba-tiba submit hari ini, terus ke reviewer besok, ke editor bagian, kembali ke editor bagian satu-satu hari. Kalau kita berpikir secara logika, reviewer kan otomatis adalah yang profesional di bidang itu, di bidang fokus and scope yang Bapak Ibu kelola. Otomatis mereka orang sibuk, orang banyak yang harus dibaca juga, yang harus banyak dikerjakan. Masa dalam satu hari itu bisa mengerjakan misalkan banyak artikel. Nah itu, makanya dipakai juga timing untuk bagaimana mengelola itu. Makanya itu teknis banget sebenarnya untuk kita bahas. Yang penting Bapak Ibu selesaikan dulu lah dari sistem manajemen OJS. Yang kedua yang ketiga terkait dengan indeksasi. Indeksasi tadi kan ada yang nasional, ada yang internasional, dan ada internasional bereputasi. Kalau target kita adalah internasional saja dulu, itu boleh-boleh saja setelah terbit 2 edisi, berarti satu volume dalam 1 tahun. Itu boleh kita pengajuan di DOAJ. Paling banter kan sekarang di trusting oleh Arjuna itu adalah DOAJ, karena pengalaman saya sendiri lagi kemarin dari Sinta 3 menuju Sinta 2 itu karena saya sudah diterima di indeksasi DOAJ. Dan itu saya makanya saya bilang tadi itu ya, selain saya perbaiki dari sisi artikelnya saya juga harus pengajuan ke eh, internasional indeksasi internasional itu DOAJ. Dan kita ketahui bersama bahwa untuk diterima di indeksasi DOAJ itu agak-agak ya gampang-gampang susah atau susah gampang. Yang penting kita tahulah dulu alurnya dan lain sebagainya. Nah itu diterima di situ otomatis tim asesor dari Arjuna ini sudah trusting juga kan kepada jurnal kita. Nah, naiklah lagi poin kita di poin ke-7 tadi yang penyebarluasan atau indeksasi. Ya kan itu naik poinnya lagi, berarti awalnya 4 jadi 8 misalkan. Nah, naik lagi poinnya. Jadi kita mengincar itu poin-poin itu bagaimana kita menuju ke Sinta 2.
Nah itu. Tapi kalau awal wajib sekali sudah diterima satu satu terbitan itu sudah bisa bikin pengajuan di Garuda tadi, Garba rujukan digital yang disediakan oleh Arjuna itu boleh. Itu boleh di situ kalau misalkan sekarang kan banyak sih pengindeks ya di luar sana secara internasional ya. Banyak sekali sebenarnya. Tapi yang lebih di trust itu adalah yang tadi yang sudah disediakan. Baik itu doa, J, EBSCO dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu Bapak Abu Rizal Akbar. Oke, baik. Terima kasih, Pak Dokter. Baik, Ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi ada beberapa yang aktifkan kamera. Sepertinya mau bertanya. Boleh langsung aktifkan kameranya, Bapak Ibu, yang mau bertanya lagi lebih lanjut. Di sini ada Abdul Rahman, ada Abdul Qadir, eh, Adi Nurhani, ada Khairi Maulidia, ada Arif, ada Mutmainah, ada Supri. Boleh Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan kita sama-sama belajar memahami bagaimana sih manajemen jurnal ini biar bisa kita bersaing, tentu konsisten, komitmen untuk meningkatkan kualitas jurnal kita, baik khususnya kita ini yang masih pemula-pemula. kalau boleh tahu Pak, eh, Ya, yang hadir sekarang ini dari Sulsel semua atau ada di luar Sulsel? eh, ada di luar Sulsel di sini, Pak. Beragam ini karena kita memang di ada komunitas yang nasional dari berbagai penjuru kampus, mulai dari timur sampai barat. Ada yang dari Ambon? Ada yang dari Ada yang dari Ambon? saya kurang paham. Ada dari Ambon, Bapak Ibu. Ini ada Ibu Kalau Hairi rencana, mungkin mau bertanya. Silakan Bu Hairi, oh ya silakan kalau langsung mau saja. bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini saya perkenalkan diri, saya dari Khairi Maulidia dari asalnya awal dari Aceh, cuma sekarang sudah kembali ke Sumatera Utara, Pak. Nah, saya ini kan masih pemula, baru selesai S2 dan alhamdulillah saya itu menjadi reviewer di jurnal di Aceh, di jurnal pendidikan. Coba kan yang saya belum pahami karena saya masih pemula, saya base-nya itu di pendidikan. Boleh nggak kalau saya menjadi reviewer ataupun editor di jurnal selain pendidikan? Baik. Itu aja Pak yang saya pertanyakan. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu kasih Ibu Hairi. Bu Hairi ya, Ibu ya, dari dari Sumatera Utara. Iya, kalau kita berbicara terkait reviewer, otomatis adalah kita berbicara terkait dengan kepakaran ilmu dari Ibu. Even Ibu di pendidikan, ya mungkin ada lebih spesifik ke pendidikan apa? Apakah pendidikan agama, pendidikan eh, PGSD misalnya dan sebagainya. Nah, kalau ditanya bisa tidak saya menyeberang ke rumpun ilmu yang lain? Ya, kalau saya sebagai pengelola jurnal, saya bilang saya tidak. Kenapa? Karena saya tidak trust ke situ. Apalagi kan kalau kita sebagai pengelola jurnal menghunting reviewer itu by Google Scholar misalkan. Paling minimal adalah by Google Scholar. Oh, ternyata eh, Bapak Ibu ini adalah pakar di bidang apa, ya kan? Even kita di kesehatan, ya kita masing-masing memiliki perbedaan kepakaran masing-masing gitu. Ada ahli kesehatan lingkungan misalkan, ada ahli epidemiologi, ada ahli manajemen rumah sakit, ya. Walaupun kita sama-sama dari FKM, misalkan kesehatan masyarakat, tapi banyak lebih spesifik. Nah, kalau saya fokus aja ke pakarnya Ibu, pendidikan di bidang apa, silakan dipermantap dari riset-risetnya di situ karena secara nasional maupun secara internasional, kalau publikasinya Ibu sudah banyak di bidang itu, yakin dan percaya banyak yang tertarik untuk mengambil Ibu sebagai reviewer dan lebih enak nanti sharing artikel dengan penerbit-penerbit baik dalam negeri maupun dari luar negeri gitu. Beda dengan editor Bapak Ibu ya. Kalau editor itu tidak melihat dari kepakaran tapi lebih ke institusi. Lebih banyak institusi yang berbeda lebih bagus lagi sebenarnya. Seperti itu. Bu ya. Apalagi kan kalau kita bahas masalah jurnal, jurnal kan itu orang mau submit melihat fokus and scope-nya. Ya kan? Oh ini penerbit dari Sumatera Utara. Oh dia fokus and scope-nya terkait dengan pendidikan. Masa saya dari kesehatan tiba-tiba saya submit ke bidang pendidikan. Misalkan. Kecuali
fokus dan skopnya mencantumkan misalkan ada pendidikan kesehatan. Kan sekarang kan orang multidisipliner ilmu ya untuk terkait dengan artikel. Nah, otomatis yang kita request juga reviewer adalah reviewer yang pakar di bidang itu. Kecuali editor boleh-boleh saja. Jadi fokus di situ karena kan reviewer gunanya adalah melihat dari sisi substansi artikel. Melihat dari isinya dari artikel yang ingin direview misalkan. Nah, kalau saya orang kesehatan mau mereview artikel di bidang pendidikan kan saya juga berpikir cocok tidak. Paling ujung-ujungnya adalah yang saya revisi adalah dari sisi penulisan, bukan dari sisi substansi. Seperti itu Bu ya, topik untuk terkait dengan kepakaran. Jadi silakan kembangkan ilmunya Bapak Ibu. Kepakarannya lebih spesifik itu sebenarnya lebih bagus, lebih pakar, lebih banyak novel yang bisa diperbaharui lagi dari ilmu-ilmunya Ibu. Sekira demikian Ibu Hairi. Oke, baik, terima kasih, Pak Dokter. Ini ada pertanyaan sebelum di... Saya boleh izin, Boleh, Pak? boleh, boleh, boleh. Tapi izin Pak ya, kami bacakan dulu yang di kolom chat dan karena tadi lebih dulu, tapi sabar sebentar saja. Izin Pak, ini Ya, Pak. beliau dari Pak Adi Nurhani Mufri eh, mempertanyakan, pertanyaannya itu apakah ada batasan volume dalam setahun atau masih bisa nambah volume dalam setahun? Ya, Mungkin tidak tangkap ya poinnya Pak. baik, Nah, selanjutnya kami mungkin langsung persilakan saja Pak ya ke penanya ini supaya nanti mungkin ada boleh, yang sama. boleh, boleh. Boleh. Dimulai dari Pak Abdul Qadir dulu. Mohon disampaikan asal institusinya juga Pak ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Pak Bu Riza, Pak Dr. Nur Fardiansyah, Ya, Pak Ismail juga. Salam kenal Pak. Izin saya dari Jawa Barat, dari STIS Asa Dasuka Sari Sumedang. Saya lahir di Fakultas Syariah dan Hukum, Pak. Kebetulan ya kami masih merintis. Untuk jurnal itu termasuk yang apa yang kelola OJS-nya saya sendiri. Setahun kemarin itu udah 2 kali submit, berarti udah volume 2. Cuman saya itu terkendala keterbatasan SDM, Pak. Barangkali apa namanya ya, minta masukan untuk kami supaya disampaikan ke tim oleh saya barangkali mengenai minimal SDM pengelola jurnal itu seperti apa. Lalu saya ada pertanyaan satu lagi, Pak. ya. Untuk pengajuan ISSN itu ketika kita sudah menerbitkan 1 kali terbitan atau bisa dari terbitan pertama kita udah bisa mengajukan ke BRIN gitu untuk pengajuan ISSN. Sama saya sedikit banyak baca tentang akreditasi jurnal itu kan setelah ISSN nanti ada apa namanya kayak Via Arjuna dulu ya Pak ya. Via Apa Pak? Arjuna Hmm. ya di indeks Via Arjuna supaya terindeks oleh Garuda ya Pak kalau tidak salah. Dan Ya, itu minimal ya. minimal berapa volume? Mungkin sekian dulu Pak. Sebetulnya masih Ya. banyak cuman Siap, belum siap. tercover untuk disampaikan sekarang. Siap, Terima siap. kasih Pak. Terima kasih Aman, Pak aman. Dokter. Terima kasih Pak Abdul Siap. Qadir atas pertanyaannya ini. Sekalian ya Pak Dokter, ini ada Pak Supri Saya juga. jawab dulu mungkin Pak Abu Rizal ya. Oke, boleh, boleh, Sebelum boleh. ke Pak Supri ya, kita Boleh, ke boleh, Pak boleh, Abdul boleh Qadir Pak dulu. Dokter. Oh ya, ya baik. Terima kasih Pak Rizal dan juga Pak Abdul Qadir. Saya mau luruskan dulu terkait dengan volume dan nomor pada Arjuna. Karena kan tadi Pak Abdul Qadir mengatakan 2 volume. Volume itu adalah tahun, Bapak Ibu, dalam pengelolaan jurnal. Jadi kita sebutnya penggantinya volume adalah tahun. Kalau nomor itu adalah issue atau edisi. Jadi kalau misalkan dalam setahun berarti 1 volume harus minimal terbit minimal 2 nomor atau 2 edisi atau 2 issue yang biasa kita sebutkan. Jadi nomor 1 volume 1, nomor 2 volume 1. Jadi itu Iya, kalau kita bisa menceknya adalah dalam setahun. Jadi orang kalau saya sebagai asesor, saya bisa lihat oh dalam 1 volume dia ternyata 2 kali terbit, oh 6 kali terbit, oh 8 kali terbit. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 12, even mau Bapak Ibu terbit sekali sebulan boleh-boleh saja selama itu mampu, tapi tetap dalam 1 volume. Tetap namanya akhirnya adalah volume 1. Kalau terbit di
sudah moving ke next year-nya, di tahun berikutnya baru muncul lagi nomor satu volume 2. Sambil menjawab juga pertanyaan dari Pak Adi ya, Pak Adi Nurhani Mufri yang lewat chat tadi. Nah itu terkait dengan volume dan nomor. Jadi tidak mungkin dalam setahun muncul 2 volume. Nah itu biasa banyak kesalahan teknis. Betul Banyak betul Pak sekali ya. kesalahan teknis dalam teman-teman asesor juga itu melihat dari eh, volume dan nomor. Tiba-tiba nomor satu volume satu, nomor 2 volume 2 itu dia berurutan begitu tulisnya. Ya kan? Nomor 3 volume 3. Jadi artinya dalam setahun hanya terbit 1 kali. Otomatis masuk tahap DS evaluasi tadi, tahap admin itu sudah di-reject karena tidak konsisten dalam penulisan keberkalaan jurnal. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan dulu terkait dengan volume dan nomor. Nomor itu bahasa di jurnalnya nomor dan volume. Kalau kita bilangnya adalah issue atau edisi kalau terkait dengan publikasi. Nah, eh, tadi pertanyaan Pak Abdul Qadir adalah ISSN. Kapan kita bisa pengajuan ISSN? Dari terbitan pertama. Sudah 5 artikel awal itu sambil kita memulai pemula itu sudah bisa kita pakai untuk pengajuan ISSN ke BRIN di edisi pertama tadi. Karena anggaplah kita baru banget nih buat jurnal, belum ada artikel. Oh, ternyata kita sudah dapat artikel 4 atau 5 artikel untuk kita publish. Nah, ini 5 ini sudah kita bisa pakai untuk pengajuan ke ISSN di BRIN. Iya, Jadi tidak baik, perlu baik. tunggu 2 edisi atau 2 nomor. Tidak perlu. Jadi tahap pertama itu boleh untuk kita pengajuan terkait dengan ISSN. Kalau terkait dengan Garuda tadi, setelah terbit ke nomor kedua atau edisi kedua baru bisa pengajuan ke Garuda. Oh, baik. Ya, Berarti jadi 1 tahun ya Pak Dokter ya? ya 1 tahun. Satu volume itu bisa ke Garuda gitu Ya, pengajuan. tapi 1 volume itu minimal 2 terbitan, Minimal 2 2 edisi gitu terbitan, ya, 2 edisi. 2 nomor, 2 terbitan. Ya, kalau Bapak Ibu mau terbit, kalau kayak saya kemarin itu terbit dalam setahun 4 kali. Karena ya lumayan banyak ya artikel yang masuk semenjak Sinta 3 dan pada akhirnya Sinta 3 moving ke Sinta 2 itu jatuhnya 6 kali dalam 1 volume. Satu Pak Dokter, ya, saya boleh nyambung Pak? boleh boleh. Silakan. Barangkali ketika kita itu dalam 1 tahun 2 kali terbit, Hmm? ketika mengadakan perubahan, misalkan di tahun depan ingin 4 kali terbit itu mekanismenya seperti apa dan apakah akan mengurangi pada penilaian di kemudian hari atau gimana? Ya, baik. Boleh-boleh saja. Tapi pengajuannya itu harus by BRIN lagi. Kita pengajuan ke nanti kan di BRIN punya akun ya, Pak Abdul Qadir ya. Punya akun Betul, BRIN. betul. Ya, Punya akun BRIN, nanti pengajuan perubahan data, istilahnya kan ISS ini adalah akte lahirnya kita. Kita betul. mau rubah nih tahun berikutnya jadi 4 edisi, misalkan dari 2 menjadi 4. Itu silakan diajukan lewat BRIN, lewat akunnya Bapak Ibu untuk pengajuan itu. Tapi harus make sure, harus konsisten. Jangan Betul. sampai kita ajukan 4, tapi ternyata kurang artikel. Ya kan, kurang artikel, lelet lagi, mati suri lagi, hilang lagi, misalkan. Itu akan dinilai tidak tidak konsisten ya, seperti itu. Kalau kita sudah mungkin sintanya sudah tinggi, sudah banyak peminat, itu boleh-boleh saja sebenarnya. Jadi maka tadi saya kalau saya pribadi men-share bahwa saya ini step by step mulai dari 5 pada akhirnya sampai sekarang adalah 10 maksimal per edisi. Tidak boleh lebih Siap. karena yang ditakutkan adalah ada masa tidak ada artikel misalkan atau kita mencari artikel yang berkualitas tapi ternyata tidak ada yang artikel yang masuk yang berkualitas yang novelty-nya bagus dan lain sebagainya. Terkait dari Baik, itu boleh-boleh saja pengajuannya by akunnya Bapak Ibu di BRIN di situ. terima Oke, kasih banyak Pak Dokter. ya siap. Apalagi tadi yang belum terjawab? Sorry, Pak Abdul Qadir. Sudah cukup lah. Oh gitu, siap-siap. Ya, terima Ya, kasih. ya, Makasih Pak sama-sama Abdul Qadir. Pak. Luar Ya. biasa. Nah ini Pak Supri, boleh Pak Supri disebutkan juga asal institusinya. Kurang Nggak keras terdengar. suaranya Pak. Suara saya terdengar jelas. Oke, sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Rizal, kemudian Pak Ismail, dan juga Pak Dokter. Sekali lagi terima kasih banyak atas
eh, pemaparan dan pemberian waktunya kepada saya. Saya Supri dari Jurnal Edu Mulia, Institut Nida El Adabi, Bogor, Jawa Barat. Ya, salam kenal semuanya. Pak, saya juga baru, editor baru yang dipercaya oleh LP2M Kampus. Belum lama ini, baru aja bergabung. Saya ingin menanyakan dalam manajemen, tadi kan juga penekanannya kita memang yang dilihat juga tadi di awal-awal itu manajemennya. Selain kualitas tulisan itu nanti. Nah, ini saya juga satu pandangan, namun saya di sini karena memang masih baru juga, Pak minta tolong kira-kira bentuk timeline-nya kita katakan seorang editor agar jurnal kita ini bisa lebih baik dan paling tidak efektif dalam sesi penerbitannya itu kalender atau timeline dari kita publikasi agar penulis itu tertarik sampai dengan terbit. Ini formatnya atau template atau seperti apa kira-kira formulasinya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan atau yang saya tanyakan. Sekali lagi terima kasih banyak. Bisa dipahami insya Allah Pak ya. Ya, siap Pak Supri. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Supri. Ya, langsung saja ya Pak Abu Rizal. Siapa dokter? Langsung. Ya, baik. Terima kasih Pak Supri, lumayan ya. Luar biasa sekali pertanyaannya. Kalau pertanyaan Pak Supri tadi terkait dengan garis template dari jurnal Bapak Ibu yang ingin kelola. Kita fokus dulu sebenarnya. Jurnal yang dikelola apakah ada case study yang diterima, apakah full riset, atau ada report saja, atau seperti apa. Kita fokus ke situnya saja dulu. Kalau misalkan Bapak Ibu menerima semua, kan ini kan tulisan ilmiah semua Bapak Ibu ya, Pak Supri ya, diterima adalah artikel ilmiah semua. Otomatis kan beda-beda template tuh, ya kan? Beda template dari sisi case report, dari sisi laporan saja, laporan ilmiah, dari sisi full riset itu kan lumayan beda ya. Di full riset pun mungkin beda dari sisi kualitatif maupun kuantitatif. Jadi tergantung selingkungannya Bapak Supri di jurnalnya seperti apa, itu mungkin disarankan adalah bisa duduk bersama dengan tim pengelola jurnal, kita bisa diskusi bareng-bareng terkait dengan apa yang mau kita terima untuk di jurnalnya kita. Ya kan? Karena kan beda-beda template. Nanti Bapak Ibu, apalagi Pak Supri pusing sendiri melihat template A, template B, template C. Apalagi pemula seperti ini. Nah, kalau kita bisa sarankan untuk seperti Pak Supri yang baru saja, apalagi baru di LPM, ya kita fokus aja misalkan satu, apa nih yang kita mau terima, yang paling banyak mahasiswanya misalkan. Oh, skripsi. Skripsi berarti adalah full riset dong. Bukan, kecuali kalau dia diploma ya, di tingkat diploma bisa saja dia hanya case report atau laporan saja atau seperti apa. Nah, itu fokus di situ, baru kita bisa menentukan template-nya. Tapi dalam template, nah itu tadi, jangan template-nya pertama lembarnya banyak, tidak lebih dari maksimal 15 lembar, itu terlalu banyak untuk dari sisi template jurnal. Kalau bisa 10 saja Pak, lebih lebih aman di 10 lembar, 10 pages itu, terus fokus mulai dari abstraknya, backgrounds-nya sampai dengan daftar pustakanya. Nah, itu kan paling paling template yang simpel adalah ada semua itu dalamnya. Mulai dari abstrak tadi, background, results, metodologi penelitian sampai dengan daftar pustaka. Itu yang paling standar untuk dimiliki dari sisi template full riset. Nah, kalau misalkan di dalamnya silakan dibagi lagi. Kalau dia modelnya kualitatif seperti ini, kalau dia modelnya kuantitatif seperti ini, gitu template-nya. Nah, itu saya kira perlu kita duduk bersama lagi, kita diskusi lagi terkait teknis itu, melihat lagi, oh seperti inilah bagusnya. Nah, pasti juga banyak sih contoh-contoh template yang bisa kita lihat di luar sana.
terkait dengan template apa yang kita inginkan. Seperti itu Pak Supri. Kalau bahas masalah selingkungan. Tapi itu tadi fokusnya mau menerima jenis artikel seperti apa. Kalau jangan sampai orang menerima semua kayak tadi, contoh menerima report, menerima laporan saja, menerima case study, menerima apapun. Nah, itu beda-beda case atau tiba-tiba ada orang kasih masuk literatur review, Bapak Supri juga terima juga, ada yang kasih masuk systematic review, diterima juga. Nah, nanti pusing dong ngatur template-nya gimana. Nanti editor-editor lainnya tambah pusing. Nah, kalau saya sarankan fokus saja satu, apa yang ingin kita gapai, apa yang target yang ingin kita buat dari bentuk template-nya itu. Kalau Bapak sudah mahir di belakangan, mau buat banyak, mau menerima special issue, boleh-boleh saja. Karena jangan sampai ini pusing sendiri nanti Bapaknya, nanti belum fokus ke satu, muncul yang satu ini dan sebagainya. Jadi pengalaman pribadi saya harus kita fokus apa yang ingin kita gapai, visinya jelas, kita mau dapat cinta berapa, jelas ada penilaian-penilaiannya masing-masing. Nanti di endingnya kalau mau menambahkan jumlah artikel dan sebagainya itu boleh-boleh saja. Menambah lagi jurnal kalau mau, buat lagi jurnal baru, misalkan khusus literatur review atau khusus report saja itu lebih bagus lagi, lebih fokus lagi kan. Jadi lebih banyak lagi jurnal yang kita kelola. Jadi lebih banyak lagi bisa masuk artikel yang bisa kita kembangkan. Seperti itu Pak Supri. Ya, maksud saya gini Pak Dokter, Ya, kalau itu template tulisan jurnal kita, saya sudah ada dan sudah oke, memang sudah disusun sebelumnya. Maksud saya timeline atau kalau misalnya di akademik itu kita ada kalender akademik, kapan oke. kita rapat dosen, kapan kemudian kita evaluasi begitu ya. Nah, ini dalam manajemen jurnal Ya, seperti apa timeline, misalnya waktu berapa minggu oh kita ya, untuk mempersiapkan apa istilahnya revisi. player Ya, untuk mengget ya, author gitu ya. ya, Kemudian kapan kita harus meeting dengan reviewer, kemudian kapan kita untuk ya seperti itulah. Itu maksud saya ya, timeline yang demikian itu ya. bukan kepada template tulisan Oke. kita. Maksud saya kalau Ya, memang Pak Dokter ada Pak Dokter Nur Fardiansyah Ardi, Ardi ada aja Pak. ya Pak Ardi. Kalau Ya, memang ada template untuk timeline ya sekali lagi oke. template untuk timeline itu karena kita kan lebih kepada manajemen. Ya, Tadi juga Pak Dokter berbicara indeksasi. Nah, ini juga kan kalau ya. kita udah ada timelinenya, Mm-mm. nah ini juga kan lebih menata kita. Ini kaitannya lebih kepada manajemen. Mungkin itu Pak Ya, Adi. baik. Terima Terima kasih kasih. Pak Supri. Tapi boleh tahu dulu dalam satu volume berapa kali terbit Pak? Ya, di Wah, jurnal itu ada satu volume 2 kali. dua kali. Oke, Ya, berarti kita pakai target per 6 bulan, Pak ya, sebelum ya, diterbitkan. Kalau betul. saya, pengalaman pribadi, kita kalau namanya pengelola jurnal itu kan namanya kita digitalisasi, Pak ya. Jadi kita tidak perlu meeting atau bertemu, bahkan event seperti ini kan kita sudah meeting by Zoom misalkan. Jadi kalau saya pribadi itu kemarin saya buat grup WA aja dengan tim pengelola jurnal yang ada. Terus kalau dia waktunya 6 bulan, berarti masing-masing bulan itu sudah selesai dari sisi managing editor, terus moving lagi ke section editor, moving lagi ke reviewer, terus moving lagi ke copy editor sampai layout editor paling 5 bulan itu sudah maksimal. Karena kan Bapak targetnya adalah 6 bulan untuk terbit. Nah, konsistensi publish juga itu selalu dilihat per tanggal kapan. Apakah di akhir bulan, di bulan publishnya, atau di awal bulan, atau di pertengahan. Itu aja kita harus fokus di situ. Kalau kita terbit selalu di akhir bulan, ya kita harus fokus di akhir bulan, minimal dalam minggu itu. Di minggu terakhir, misalkan di bulan terakhir itu harus kita publish. Jangan tiba-tiba eh, bulan pertama ada yang terbit, bulan kedua ada yang terbit, bulan ketiga ada yang terbit, itu jatuhnya tidak konsisten dalam publikasi sebenarnya. Karena kan tidak logis ya dalam satu tiap bulan ini ada terbit, padahal dia terbitnya per 6 bulan gitu. Itu simple tapi sebenarnya ada efek yang terkait dengan penilaian.
Terus terkait dengan time schedule, sebenarnya tidak ada yang pakem untuk terkait dengan jadwal meeting dan lain sebagainya karena tergantung needs-nya apa, kebutuhannya Bapak Ibu apa. Kalau Bapak Ibu pengelola jurnal butuh meeting untuk menyamakan persepsi ya silakan saja. Tapi kalau Bapak sebagai chief editornya dan temannya satu sebagai managing editor cukup berdua untuk kerjasama, ya bisa-bisa saja setiap hari ketemu di warkop, ketemu di kafe dan lain sebagainya untuk diskusi. Jadi itu enaknya. Makanya saya saja malam ini pakai kaos oblong karena saya pikir pengelola jurnal itu tidak ada yang sekaku itu dan tidak ada yang seribet itu untuk kita kelola. Jurnal itu kan dimanapun bisa dikerja Bapak Bu ya, tidak harus di kampus, bisa di kafe, di rumah, jalan juga gitu. Even kita punya handphone, punya gadget, punya tab, ya boleh-boleh saja kita kerja di mana saja kan, sambil lihat, oh ini enggak bagus, reject, apa, dan segala macam. Nah, tidak ada ya time schedule yang pakem, tapi tergantung kembali ke kebutuhannya kita. Kalau terkait pendaftaran indeksasi, terkait pendaftaran state counter, dan lain-lain sebagainya, itu kan yang mengerjakan cuma satu orang. Tidak perlu meeting besar-besaran, terus dilibatkan yang lain misalkan untuk ini. Kecuali kalau Bapak Supri buat pelatihan khusus indeksasi yang mewajibkan, kan tidak mungkin mengundang narasumber untuk pelatihan indeksasi tiba-tiba yang hadir satu dua orang, kan rugi Pak ya. Jadi karena memang pengalaman kemarin juga ada teman buat pelatihan indeksasi dipanggil. Nah, saya bilang ya libatkan aja yang lain supaya mereka juga yang lain mendengarkan. Karena rugi sekali sebenarnya panggil orang as a speaker tapi ternyata tidak satu dua orang juga. Kalau satu dua orang kan mending kita main di kafe aja gitu. Seperti itu Pak Supriya karena semuanya saja itu saja yang saya pribadi yang kerja sendiri seperti itu, apply indeksasi sampai internasionalnya, sampai state counter, bahkan pengajuan akreditasi saya sendiri yang ini yang kelola itu barang. Jadi like I said, kalau saya butuh teman-teman pengelola jurnal ya paling endingnya kita bikin pelatihan sambil eh, ada mungkin budget dari kampus, apalagi Bapak sebagai ketua LPM, sambil kita ada budgeting ya kita bagi-bagilah hasil dari jurnal itu, misalkan sebagai award untuk teman-teman pengelola jurnal. Tidak banyak, tapi at least mereka ada yang ditunggu gitu, misalkan tiap tahun atau tiap terbitan. Untuk mereka juga kita bisa nikmati bersama, seperti itu. Jadi Dan adalah ya, suka dukanya jadi dalam mengelola jurnal. Ardi, Kang Ya. Supri jangan membawa pola pikir tahun akademik ke jurnal karena dua hal yang berbeda. Yang kedua adalah supaya Kang Supri boleh mendapatkan gambaran utuh terkait sebuah jurnal, mungkin boleh magang ke satu jurnal yang terdekat. Kalau yang jauh itu kan seperti Studi Islamika di Ciputat, atau mungkin ada yang lain. Ya, sebab kalau pola pikir yang dibawa tadi mengelola jurnal seperti mengelola pembelajaran itu dua hal yang berbeda. Ya. Lalu kemudian jurnal hari ini salah satu platform yang dan mudah kita akses menggunakan OJS. Maka tadi panduannya dari Ardi terbitnya contoh 6 bulan sekali. Tetapi boleh jadi adalah target contoh sebagai contoh terbit Juni. Itu Mei atau April sudah boleh tersedia. Bahkan Desember, Juli, Agustus sudah bisa tersedia. Ya, bahkan ada istilah forthcoming. Nah, namun kalau ini mau dijelaskan secara detail, boleh jadi kita tidak tahu apa kondisi di jurnalnya Kang Supri. Tetapi yang bisa dilakukan adalah rekomendasi saya mungkin boleh magang ke sebuah jurnal yang sudah berjalan dulu. Lalu dari situ kemudian Kang Supri boleh mendapatkan gambaran seperti apa pengelolaan jurnal. Jadi diskusi kita hari ini sebenarnya ingin membawa kepada tinggalkan semua referensi-referensi kita dulu, lalu mari kita kemudian mendiskusikan panduan setidaknya sedikit demi sedikit karena banyak sekali panduannya. Paling tidak ada panduan-panduan terkait dengan volume, nomor, atau kemudian penambah sedikit demi sedikit. Ya,
Karena kalau kemudian langsung mau loncat kepada indeksasi, saya khawatir pondasinya tidak cukup kuat, akhirnya bingung, lalu kemudian bubar. Ya, oleh karenanya adalah eh, tidak perlu juga mendalilkan semua kita baru. Ya, karena semua yang baru sebenarnya bagus. Ya, kecuali gigi palsu baru, pengantin baru, rumah baru, dosen baru, pengelola jurnal baru, bagus semua tuh. Kecuali gigi palsu baru yang perlu waktu untuk menyesuaikan. Ya, Istri baru juga Pak ya, istri baru ya, juga. menteri baru juga pusing ya kan, karena jangan sampai tidak punya kantor. Ya, ya. Jadi begitu. Namun demikian adalah panduan Arjuna itu kemudian terbuka, open access. Mari dibaca salah satunya pelan-pelan dan sebagainya. Ya, karena lagi-lagi adalah sebagaimana demokrasi, pengelolaan jurnal juga itu ongoing. Namun ada yang sudah mulai mapan publisher-publisher ataupun jurnal tertentu. Tetapi sebelum kita lebih jauh memulai, kita ingin bahwa jurnal itu adalah alat komunikasi akademik. Studia Islamika didirikan oleh almarhum Zumardi Azra adalah karena belum adanya jurnal studi Islam di Asia Tenggara. Maka itu didirikan. Nah, maka dia jadi alat komunikasi. Nah, soal orang tertarik atau tidak itu soal lain. Ya, karena kan ini bukan mau menarik orang, bukan. Tetapi yang pasti bahwa ini adalah alat komunikasi. Maka jangan tergoda mendirikan jurnal berdasarkan prodi, tetapi berdasarkan tadi kebutuhan. Apakah kita butuh atau tidak? Kalau memang butuh, maka belum ada jurnal sejenis seperti ini. Kalau sudah ada jurnal yang lain, ya mari ikut memperkaya jurnal itu. Ya, jangan lagi dibuat jurnal baru. Karena kadang-kadang ada eh, eh, apa namanya disinformasi bahwa sebuah jurnal di semua prodi. Ya, kalau ada 5 prodi berarti 5 jurnal. Tidak harus, karena akan kerepotan. Oleh karenanya Kecuali adalah banyak yang editor penting masing-masing dari sebuah prodi. institusi sudah punya jurnal untuk melakukan komunikasi akademik. Itu mungkin meneruskan obrolan bersama Kang Supri dan Ardi. Silakan moderator. Terima kasih Prof atas arahan masukannya, arahannya. eh Bagaimana Pak Supri? Jelasnya Pak Supri ya? Nah, oke, terima kasih. Ini spesial, ini pertanyaan Pak Supri langsung dijawab oleh dua pakar. Begitupun yang lain juga. Ini Ibu Khairi masih mau melanjutkan kayaknya persoalannya tadi. Tapi sebelum ini tadi Khairi belum memperkenalkan asal institusinya dari mana. Boleh nanti diperkenalkan terlebih dahulu. Oke, Bu Khairi silahkan. Iya, Pak Moderator, terima kasih untuk mempersilahkan saya. Saya itu reviewer dari jurnal Sago Aceh. Kemudian sekarang, alhamdulillah saya menjadi ketua LP2M di pindah ke Sumatera Utara, State Al-Wasliyah Binjai. Nah, jadi kan yang saya pertanyakan, karena saya belum paham ya Pak ya, masih awam, masih pemula saya bilang kan. Indikatornya apa? Kalau kita misalnya, kan awalnya memang jurnal kami itu belum bersinta Pak, belum bersinta, Sinta 5 kalau nggak salah, Sinta 5. Untuk menaikkan Sinta atau akreditasi, indikator-indikatornya itu apa? Entah waktu submit atau apa, itu mohon penjelasannya Pak. Ya, Karena saya belum paham kayak gitu. baik. Ya, langsung saja ya. Ya. Bu Heri, tadi sebenarnya sudah saya spill dari poin ke poin ya, mulai dari poin pertama sampai dengan indikator penilaian. Saya coba cari yang fokusnya itu ada berapa. Kelihatan Bu ya, Bu Hairi? Ya, ini yang perlu diperhatikan indikatornya, tapi ini secara umum Bu ya. Nanti kalau tadi di bawah-bawah tadi sudah saya sebenarnya sudah lihat per
per item-item dari penamaan jurnal ilmiah, apa yang dinamakan, kelembagaan penerbit, penyuntingan dan manajemen jurnal, substansi artikel, gaya penulisan, penampilannya, keberkalaan, dan penyebarluasan. Ini ada 8 indikator besar dari penilaian dari Arjuna itu sendiri, Bu. Kalaupun nanti mau di breakdown dan segala macam itu nanti secara khusus lagi sebenarnya, tapi yang paling pokok adalah ini. Penamaan jurnal, misalkan penamaan jurnalnya apakah dia spesifik eh, atau dia bunga rampa. Artinya dalam artian kesehatan. Kesehatan itu kan masih umum, pendidikan juga pendidikan masih umum. Apakah dia lebih spesifik ke pendidikan guru kah, pendidikan matematika kah, pendidikan sejarah kah, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan penamaan jurnal. Jadi makanya ini secara garis besarnya, kalau breakdown penilaian-penilaiannya tadi sudah saya ini sebenarnya persiapan akreditasi. Makanya kalau saya sarankan kita berikan rekomendasi kepada teman-teman pemula buat satu pelatihan awal itu terkait dengan manajemen untuk pemula, tapi secara offline. Kenapa? Supaya langsung dilihat dari nama jurnalnya, eh, penerbitnya, dan lain sebagainya. Itu kalau kita sarankan. Kalau mungkin karena kayak tadi Pak Supri hadir secara online, mungkin baca panduan juga dari Arjuna masih pusing, masih puyeng dan segala macam. Apa ini, apa itu, ya kan? Even kayak seperti ini kan yang tercantum dalam Arjuna, mulai dari penamaan sampai dengan penyebarluasan. Pasti juga Ibu Hairi membaca apa tuh yang dimaksud penamaan jurnal, apa tuh yang dimaksud dengan penampilan dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau saya sarankan awal saja untuk buat manajemen pelatihan manajemen OJS itu secara keseluruhan sampai dengan setting website. Itu bisa sampai 3 hari 2 malam sebenarnya. Setelah itu sudah mahir di tahun pertama, tahun kedua sebelum persiapan akreditasi, sebelum pengajuan akreditasi boleh lagi buat untuk persiapan akreditasi. Jadi fokusnya di situ di step by step. Kalau Bapak Ibu sebagai ketua LP2M dan Pak Supir tadi juga sebagai ketua LPM di kampus, itu buat time schedule di situ kalau mau awal. Supaya tidak blank juga ke sana kemari. Karena kalau kita semakin banyak itu, like I said, semakin banyak narasumber, semakin banyak yang kita baca, yang semakin banyak kita ikuti Zoom meeting, ya otomatis semakin banyak kepusingan yang terjadi dalam otaknya Bapak Ibu. Iya kan? Makanya kalau kita sarankan fokus satu orang yang Ibu trusting, Bapak Ibu trust. Nah, silakan kita diskusi sampai betul-betul selesai, sampai case close. Seperti itu, sampai betul-betul paham. Makanya sarannya ya buat secara offline, karena ini adalah pekerjaan teknis, pekerjaan yang harus diselesaikan langsung, straight to the point terkait dengan jurnalnya Ibu, langsung bisa dilihat, oh ternyata masalahnya seperti ini, ganti seperti ini yang lebih bagus. Nah itu ya sebaiknya memang secara offline ya. Kalau secara online kan mungkin pulang ke rumah ya jangan sampai tidak bisa tidur malam ini Bu ya karena pusing sendiri. Apalagi terkait dengan kelembagaan penerbit misalkan. Kelembagaan penerbit kan misalkan kampusnya kan penerbit. Nah, itu berarti poinnya mungkin ya 0,5. Kalau yang dilihat spesifik yang mana? Misalkan organisasi profesi ilmiah yang menerbitkan jurnal. Itu contoh misalkan itu poinnya tinggi. Nah, itu banyak yang hal-hal yang bisa didiskusikan dari hasil breakdown indikator-indikator dari borang Arjuna itu sendiri. Seperti itu, Bu. Tapi garis besarnya ada di sini semua. Dan inilah bobot-bobotnya gitu untuk ingin dicapai. Ini secara simpelnya ya. Tadi makanya saya breakdown itu ke bawah penilaian-penilaiannya itu sampai 80 something page untuk kita tahu betul-betul gitu loh untuk persiapan akreditasi. Tapi yang paling utama ya kita fokus ke manajemen untuk di awal. Jadi bisa sambil learning by doing. Seperti itu Bu ya. Gimana Bu Hairi? Aman? Aman. Ya. Diamankan. Takutnya nanti tambah pusing Bu ya. Memang mengelola jurnal itu apalagi kita betul-betul pemula langsung dikasih berat beban ya pasti pusing lah sendiri. Nah, saya kan juga kebetulan RJI dan saya juga tahu teman-teman RJI di seluruh Indonesia. Jadi apa ya? Silakan. Makanya saya bilang silakan cari teman-teman pengelola jurnal di kampung teman-teman sendiri atau kampus tetangga yang menurut Bapak Ibu tahu bagus caranya teaching misalkan terus akreditasinya bagus karena tidak semua pengelola jurnal yang
Sintanya bagus, sampai indeksasinya Scopus, belum tentu mereka paham untuk bagaimana transfer knowledge ke audiensnya. Seperti itu. Jadi sarankan ya kita lebih fokus aja lah. Kalau satu narasumber kita trusting, ya silakan. Kalau karena ya like I said, setahu saya banyak sekali pengelola jurnal mereka hanya seminar, workshop saja yang betul-betul kayak announce saja bahwa ini loh ini bla bla bla, tapi dia tidak sampai ke teknisnya gitu. Nah, itu kalau perlu langsung buka jurnalnya, oh, ternyata kekurangan jurnalnya ada di sini. Oh, ini poinnya nol loh. Kalau mau dikasih naik, kita ganti seperti ini penamaan jurnalnya misalkan. Atau kelembagaan penerbitnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, Bu Hairi. Siap. Oke, Anything nanti. else? Terima kasih Bu Heri, terima kasih Pak Dokter Ardi. Iya. Eh, Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada yang ingin disampaikan keresahannya. Kita masih ada sedikit waktu, masih ada waktu lagi sebelum kita closing. Bapak Ibu, oke, baiklah ini ada kiriman di kolom chat, bisa kita lihat bersama. Oh, ada modul pendampingan, boleh Bapak Ibu dimaksimalkan untuk di-download, untuk nanti digunakan. Dan juga di sini ada dua link yang disertakan oleh Prof. Ismail. Boleh kita unduh masing-masing. eh Baiklah. Sedikit. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah larut malam, di Indonesia Timur sudah pukul 23, di Indonesia Tengah sudah pukul 22, dan Indonesia Barat sudah masih 21. Baiklah, untuk itu sebelum kita akhiri sesi kita pekan ini di malam hari ini, untuk itu kami persilakan terlebih dahulu kepada Dr. Ardi untuk menyampaikan closing statement terkait apa yang menjadi pembahasan kita di malam hari ini. Dengan hormat kami persilakan kembali Dr. Ardi. Baik, terima kasih Pak Abu Rizal Akbar. Uh, Closing statement terkait dengan pengelolaan jurnal. Pertama adalah kita niatkan diri kita untuk mengelola jurnal, karena pengelola jurnal itu beda hal dengan jabatan struktural yang lain, seperti kaprodi, wakil dekan, dekan, dan lain sebagainya. Pekerjaan ini adalah continuous, bukan pekerjaan yang hari ini selesai dikerjakan, besok tidak ada lagi, continuous dan berjalan terus. Jadi kalau memang passionnya Bapak Ibu ingin mengelola jurnal dengan baik, ya silakan diamanahkan dirinya, diniatkan dirinya karena lillahi ta'ala sebenarnya. Karena kalau kita mau hitung terkait dengan budgeting itu tidak terbayarkan sebenarnya, karena waktunya kita bisa mengelola jurnal di rumah, di kafe, dan lain sebagainya. Itu kita ambil positifnya bahwa saya belajar untuk diri saya sendiri. Next time kalau saya sudah mahir misalkan, kalau saya sudah mahir mengelola jurnal, bukan lagi ketua LP2M, bukan lagi seorang dekan, bukan lagi seorang rektor, saya bisa bikin jurnal sendiri. Dan itulah pengalaman saya yang saya buat saat ini. Sudah punya juga jurnal independen yang kelola sendiri, buat mulai dari awal, mulai dari yayasannya sampai dengan subdomain sampai dengan hostingnya itu punya sendiri. Makanya jadikan itu motivasi bahwa saya mau belajar untuk diri saya sendiri, bukan karena siapapun, karena untuk diri sendiri dan pastinya untuk institusi. Kalau sintanya tinggi institusinya Bapak, berarti bagus juga untuk bisa sharing artikel dengan pengelola jurnal lain. Karena kan tidak mungkin jeruk makan jeruk. Tiba-tiba saya misalkan butuh Sinta 2, kan saya tidak mungkin publish di tempat saya sendiri. Karena tidak mungkin saya sebagai chief editor misalkan, saya juga sebagai author di situ. Dan itu kalau fungsional ya kita ketahui bersama itu tidak terhitung sebagai kebutuhan wajib. Nah, kita lah cari teman yang sesama Sinta 2 misalkan, ya kita bisa sharing artikel. Nah, by bergaining masing-masing, apakah sama-sama dikasih free atau sama-sama dikasih, terserah saja. Itu kembali ke teman masing-masing. Jadi, mengelola jurnal itu juga bisa membuat networking ke seluruh penjuru dunia, baik dalam negeri maupun luar negeri sebenarnya, dari mengelola jurnal itu. Jadi memang sebagai pemula memang berat sekali untuk belajar apa ini, apa itu, dan lain sebagainya dengan segala konsekuensi yang dihadapi, dengan segala beban tridharma perguruan tinggi yang dihadapi juga. Ya silakan diatur jadwalnya Bapak Ibu, kapan kita bisa enak mengelola jurnal, kapan bisa teaching, kapan bisa menguji, dan lain sebagainya. Karena kita kan sama-sama akademik di masing-masing kampus, jadi silakan saja untuk
di time schedule-nya, di manajemen timingnya diperbaiki, dan niatkan memang mengelola jurnal itu tidak seindah mempublikasi jurnal. Oke, saya kira demikian. Terima kasih Pak Abu Rizal Bakri dan teman-teman semua. Semoga kita bisa keep in touch secara offline. Kalau ada yang di Ambon berkabar, akhir bulan ini rencana mau ke Ambon. Amin, amin. Makasih Pak Dokter Ardi atas Ya, closing ya, statementnya. ya. Sekarang mohon izin Prof. Ismail mungkin ada hal yang disampaikan sebelum kita mengakhiri Zoom kita. Izin Prof. Terima kasih Pak Abu Rizal, Ardi, dan kita semua yang pada pekan ketiga di forum silaturahmi jurnal kita ini. Jadi catatan di antara banyak catatan yang lain adalah bahwa mengelola jurnal itu kesempatan kita untuk belajar. Maka kemudian sebagai sebuah peluang untuk belajar, maka ada saja bahan bacaan yang kita bisa gunakan. Hari ini kita beruntung hidup di zaman ada teknologi yang namanya Google. Silahkan gunakan semaksimal mungkin itu, uh, demi selangkah, lalu kemudian mengolah jurnal itu eh, karena tadi adalah sebagai sebuah peluang untuk belajar, maka yang lain itu bonus saja. Kalaupun dapat honor, dapat ini, dapat itu hanya sekedar bonus, bukan tujuan. Sehingga kita kemudian benar-benar mengelola jurnal secara natural. Yang terakhir adalah grup kita ini hanya sebagai kesempatan juga belajar, forum silaturahmi, sehingga kemudian lebih banyak lagi jurnal-jurnal kita yang bisa terindeks. Ya, yang paling pertama tentunya adalah memahami seperti apa tata kelola jurnal, menjadikan Arjuna sebagai salah satu panduan, ya bukan satu-satunya karena boleh jadi ada Dewa J, ada kemudian EBSCO, ada Copernicus dan seterusnya. Kalau ada yang benar-benar baru mendengarkan istilah ini, tidak ada masalah. Ada di streaming YouTube, kita boleh dengarkan sekali lagi. Namun kemudian tadi integrasikan pengalaman belajar kita dengan Google. Learning by doing, sambil cari, kita klasifikasi dan seterusnya. Yang terakhir adalah jurnal itu seperti mengasuh ya, mengasuh anak ya. Boleh jadi adalah mulai dari edisi pertama, kedua, dan seterusnya. Tetapi kalau belajar dari sistematika wahyu, apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengenalkan jurnal kita. Ya, jadi sekarang itu boleh kita menggunakan afiliasi sebuah jurnal. Si A ini merupakan editor jurnal ini atau editor in chief jurnal ini dan seterusnya. Jadi tidak harus bahwa afiliasi kita itu fakultas atau universitas, tapi juga boleh sebuah jurnal. Oleh karenanya adalah karena ini adalah learning by doing, maka kita akan mengundang seluas-luasnya siapapun untuk menjadikan forum silaturahmi ini untuk sebagai sarana belajar bersama, sehingga kemudian lebih banyak lagi jurnal kita bisa mendapatkan visibility. Ya, bukankah kita senantiasa bersyukur bahwa Indonesia itu merupakan populasi Muslim terbesar di dunia? Maka jadi ke depan adalah kita juga menjadi populasi jurnal dengan visibility terbanyak di dunia. Ya, itu kalau mau selaras antara jurnal kita dengan populasi Muslim kita. Itu catatan saya dan tentu saja Bapak Ibu punya catatan yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan insya Allah hari Senin yang akan datang kita bertemu lagi. Kita akan mendapatkan diskusi lagi dengan salah satu tim Turnitin, ya, sehingga kemudian kita usahakan setiap pekan kita belajar bersama sehingga kemudian silaturahmi kita senantiasa berkesinambungan. Itu dari saya, Pak Rizal, silakan. Terima kasih Prof atas closing statementnya, saya kira menarik sekali baik dari Dr. Ardi maupun Prof Ismail. Dan saya kira itu tidak perlu lagi saya tambahkan. Bapak Ibu sekalian, para peserta dari dari berbagai instansi jurnal, terima kasih banyak atas partisipasinya malam hari ini. Kita harapkan tentu di pekan depan kami harap partisipasinya juga untuk kita sama-sama belajar memahami lebih jauh tentang bagaimana tata kelola jurnal yang
baik dan bermutu. Untuk itu, terima kasih dari saya sebagai moderator. Saya undur diri, Abu Rizal Akbar, mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Prof. Ismail sebagai fasilitator kita semua dan narasumber kita, Dr. Ardi. Terima kasih. Mohon izin untuk stop recording.